Ustaz Syafiq, bagaimana cara agar dapat tetap mendidik ilmu agama pada keluarga jika anak bekerja dengan sistem roster 7 minggu di site dan 2 minggu cuti di rumah? Apakah anak harus resign? Resign lagi nih. Iya. Jemaah jangan pernah salah pilih istri. Jangan salah pilih istri. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan bagaimana fenomena memilih istri di masyarakat, ya, kata beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Ada yang menikah dengan wanita disebabkan hartanya. Seperti kawan-kawan mungkin yang hidup susah selama ini, lalu dia berpikir nggak apa-apa Ustaz, dapat janda tua nggak apa-apa, yang penting fulus. Karena dia udah lama hidup susah, dia berpikir ingin hidup nyaman dengan harta. Iya, ada yang seperti itu, memilih janda walaupun tua, yang penting fulus. Yang kedua, cantik, li jamaliha. Dia memilih wanita karena cantik, dan ini mungkin menjadi standar kebanyakan orang. Dia ketika melihat wanita, ya Allah, masya Allah, bunga desa. Ada bunga desa di sini, ya. Setiap satu bunga desa dipetik, muncul bunga desa lainnya, kan? Iya, dia menikah karena kecantikannya. Ya ini, kalau dia menikah karena hartanya, karena kecantikannya. Yang ketiga, dikarenakan faktor nasabnya, dia berdarah biru umpamanya, karena kemuliaan orang tuanya. Kalau karena 3 hal ini, kemudian dia bekerja seperti yang ditanyakan tadi, repot dia. Gimana anak-anaknya akan dididik? Sedangkan istrinya hanya punya 3 perkara ini. Yang terpenting adalah yang keempat, kata Nabi SAW, lidiniha, karena faktor agamanya. Fadfar bidatid din taribat yada. Kalau kau ingin hidup penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kebahagiaan, maka carilah wanita yang agamanya baik. Zatud din, dia punya itu agama, akhlaknya mulia, pendidikan agamanya cukup. Ketika antum harus bekerja keluar kota, kemanapun antum pergi, antum akan merasa aman. Kenapa? Anda letakkan di rumah seorang ibu yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau antum lupa dengan yang keempat ini, antum lalu bekerja merantau, atau tadi harus bekerja 7 pekan di kebun, baru balik 7 pekan kemudian, antum melihat anak udah hilang semua hafalan Qurannya. Ketika ada antum, anak-anak itu menghafalkan Quran. Ketika antum pergi, anak-anak nonton TV. Karena apa? Karena emaknya. Maka jangan pernah salah memilih istri. Kalau istri antum soleha, seperti tadi, nggak perlu resign antum. Tapi kalau antum salah pilih istri, resign antum. Kenapa? Yang jadi korban siapa? Anak-anak nanti. Boleh jadi anak-anak nggak sholat. Subhanallah jamaah. Ana melihat ada anak seorang ustadz, ya. Ustadznya sering safar. Lumayan sering ustadz itu safar. Ibunya yang ngantarkan anaknya ke masjid. Bagaimana dia ingin anak laki-lakinya tetap ke masjid? Bapaknya nggak ada. Safar. Sama ibunya diantar subuh, diantar. Terus 5 waktu diantar sama emaknya. Antum akan tenang. Tapi kalau memang tadi antum sudah salah pilih istri, nggak perlu resign. Asalkan antum bisa mendidik istri antum. Antum bisa kontrol dari tempat yang jauh. Sekarang mengatakan, anak-anak udah baca zikir pagi belum? Anak-anak udah baca zikir petang belum? Terus antum kontrol. Karena sekarang bisalah seorang suami melakukan hubungan jarak jauh demi untuk mendidik anak-anaknya. Tapi sekali lagi tadi, jangan pernah salah pilih istri. Salah pilih pekerjaan tidak apa-apa Ustaz. Nanti kan resign. Salah pilih istri, ganti istri. Janganlah. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, tadi dijelaskan untuk doa ya, dan juga dijelaskan memang orang yang terlemah adalah orang yang tidak berdoa, tidak bisa berdoa, betul Ustaz. Tapi memang ya, terutama saya Ustaz ya, kadang ada satu titik itu memang untuk berdoa itu susah kan Ustaz ya. Susah itu susah, kadang ya Masya Allah, kadang masalah kan ada datang silih berganti, kadang tiba-tiba datang banyak semua sampai di titik yang kita itu mau doa itu yang mana mau kita doain aja bingung Ustaz. Nah itu kira-kira apakah ada tips-tips mungkin atau ada doa lagi atau apa yang harus ini Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Iya. Bagaimana menghadapi kondisi di saat kita nggak bisa doa gitu. Padahal kita butuh dengan doa itu. Umar bin Khattab pernah mengatakan, Inna la nahmilu hammal ijabah. Kita itu nggak pernah terbebani dengan urusan dikabulkannya doa. Wa innama nahmilu hammad du'a. Yang jadi beban itu doa itu sendiri. Karena kalau kita bisa berdoa, pasti ada jawaban dari Allah. Karena Allah udah janji gitu loh. Yang jadi masalah kita ini doa nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan pada saat di posisi kita mau berdoa bingung, apa yang mau diminta bingung? Maka pada saat itu istighfar. Sudah istighfar sudah. Mau aduk sudah astagfirullahaladzim, ingat dengan dosa-dosa kita, terus kita mohon ampun sama Allah, terus istighfar. Apa aja model istighfar yang bisa dibaca? Di antaranya ya astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim, atau astaghfirullah saja. Pernah Abu Bakar itu datang ke Nabi SAW minta doa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, Abu Bakar ini dijamin masuk surga. Dia dijamin masuk surga. Artinya ketika Nabi SAW menyebutkan surga itu ada 8 pintu. Ada pintu sholat, ada pintu sodakoh, ya, ada pintu puasa. Yang semua orang itu akan dipanggil sesuai dengan amalannya. Kan ada orang-orang di antara kita yang rajin sholat sunnah, tapi puasa sunnah nggak ada. Dia hanya puasa Ramadan tok. Tapi ada sebagian kita bisa puasa sunnah, tapi nggak biasa sodakoh, karena mungkin dia memang nggak punya. Akhirnya semua dipanggil dari pintu sodakoh. Ini karena rajin sodakoh dari pintu sodakoh. Yang ini rajin puasa dipanggil dari pintu puasa. Nama pintu puasa apa? Ar-Rayyan, ya. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apakah ada yang dipanggil dari semua pintu? Jadi 8 pintu surga dia punya amalan semuanya. Kata Nabi SAW, na'am. Dan aku berharap engkau yang dipanggil dari 8 pintu. Ketika Abu Bakar minta doa sama Nabi SAW, dikasih doa apa? Kata Nabi SAW, qul, katakan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Itu Abu Bakar. Abu Bakar suruh doa, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kita nih kadangkala baru baik sedikit sudah merasa wis kena aku iki, alhamdulillah, wis hijrah aku iki. Itu Abu Bakar. Doanya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Kayaknya yang di pintu harus maju. Nanti di ya, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang ngampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampuni aku dengan ampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni, dan rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau itu maha pengampun dan maha pengasih. Jadi di titik kita tidak bisa berdoa, ketahuilah penyebabnya dosa. Hati ini bisa berkarat. Kita tahu ya, barang kalau berkarat itu ya, apa saja yang berkarat kadang-kadang susah difungsikan. Perlu ya rantai motor kalau berkarat, ya peleknya motor kalau berkarat, itu sudah nggak bisa berfungsi dengan baik dan tidak nyaman gitu.
Maka yang perlu kita lakukan adalah memohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Udah nggak usah minta yang lainnya dulu. Bahkan dengan istighfar itu urusan dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. Salah satunya Allah bukakan pintu-pintu doa. Kemudian setelah istighfar, minta sama ya Allah, bukakan buat aku pintu doa ya Allah. Aku mau minta sama Engkau ya Allah. Seperti itu insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol yang lainnya. Nah, ya ini ada pertanyaan. Kalau talabul ilmi lewat Zoom sama kerja, karena kita kerja ikut orang, apakah tetap dapat fadilah? Kalau fadilah ilmunya insya Allah dapat, tapi fadilah di tempatnya mungkin nggak dapat. Karena kan orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu, itulah yang akan mendapatkan fadilah tempat ya. Tapi kalau fadilah ilmunya, insya Allah tetap dia akan mendapatkan fadilah ilmunya, barokah ilmunya, tapi tidak sama dengan yang hadir. Karena orang yang meninggalkan rumahnya menuju ke majelis ilmu, itu sejatinya dia sedang menuju ke jalan-jalan surga Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan memudahkan bagi dia jalan ke surganya. Kemudian ada nenek ngasuh cucu dengan ikhlas karena ibu si anak masih kerja. Tetapi kalau ortu si cucu sudah di rumah, maka sama ortunya. Pertanyaan ana, boleh nggak ortu anak itu ke neneknya atau ibunya? Iya, sebenarnya kembali kepada kemampuan. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau neneknya menerima hal itu, bukan terpaksa ya, karena ada yang terpaksa. Kenapa terpaksa? Ya, saya kalau nggak ngerawat cucu takut diabaikan sama anak. Jadi sang anak ini pamrih sama ibunya. Artinya dia memberi kepada orang tuanya karena orang tuanya ngerawat anaknya. Itu yang berbahaya. Tapi kalau enggak, orang tua anak mau ngerawat cucu anak Ustaz, enggak, anak tetap akan berbakti sama orang tua, maka enggak ada masalah. Dan juga si nenek nerima, dan semoga jadi pahala buat si nenek itu juga. Tapi buat anak tolong memahami kondisi orang tua kita yang kadangkala menurut anaknya ikhlas, belum tentu ikhlas. Dia sudah capek, dia sudah lemah jemaah. Dan semakin tua semakin lemah. Cuma ya mau gimana, dia terpaksa kadangkala. Mungkin kalau ada pembantu yang bisa menggantikan, apalagi kalau anaknya ada anaknya yang butuh perhatian khusus ya, maka tolong hal itu dipertimbangkan. Dan sering-sering minta maaf sama ibunya. Kalau memang kau mengatakan anak belum mampu, saya cari pembantu, dan uang kerja itu yang kita makan bersama umpamanya, ya sudah, minta keridhaan orang tuanya. Karena keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung dengan murka orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, terakhir untuk Ustadz Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin cek. Wanita dinikahi karena 4 hal. Salah satunya adalah hartanya. Bagaimana nasihat buat para lelaki yang belum bekerja ataupun perempuan secara umum dalam menyikapi pernyataan Ustadz di sesi pertama kemarin, yaitu jika laki-laki menjadi mapan, dia akan butuh perempuan. Namun jika perempuan menjadi mapan, dia tidak butuh laki-laki. Naam, jemaah rahimakumullah. Wanita dinikahin karena 4 hal. Jadi laki-laki itu ketika mencari wanita, ya dia berusaha untuk mencari wanita yang memiliki 4 perkara ini.
Ya kalau enggak ya salah satu perkara yang ada di diri wanita tersebut yang terpenting adalah masalah agamanya. Ya kalau pertanyaan wanita ketika dia berharta, ketika dia bekerja, ketika dia mapan, biasanya memang dia akan lupa dengan menikah, jemaah. Ini bicara kondisi kebanyakan wanita ya. Biasanya dia nanti akan sampai satu umur baru sadar bahwa ternyata harta yang dia miliki tidak mendatangkan kebahagiaan. Sampai ada seorang dokter wanita ya, dia sampai umur 40 tahun belum menikah. Dia baru sadar, dia ingin semua hartanya, semua ijazah yang dia miliki ya, ingin dia serahkan kepada orang. Dia cuma kepingin minta satu, ada yang manggil dia ummi, ada yang manggil dia ibu. Karena setiap wanita sebenarnya punya naluri keibuan. Namun terkadang ketika sibuk dengan harta, dia merasa sudah nggak butuh sama laki-laki, dia nggak butuh dengan keluarga. Ini salah satu tipu daya dunia kepada wanita. Maka adalah para wanita ketika hendak mengejar karir yang terpenting bagi dia adalah menjadi seorang ibu. Sebenarnya itu karir, jemaah. Bagaimana dia mendidik generasi masa depan yang akan senantiasa memberikan manfaat kepada ibunya walaupun ibunya meninggal dunia. Kita lihat ibunya Imam Bukhari. Siapa yang tahu sama namanya ibunya Imam Bukhari? Anak kasih hadiah. Ana juga nggak tahu. Nggak dikenal ibunya. Tapi apa karir ibunya ini? Bisa melahirkan seorang anak seperti Imam Bukhari. Siapa yang kenal sama ibunya Imam Syafi'i? Ada yang tahu jemaah? Nggak ada yang tahu. Tapi apa yang telah diberikan ibunya Imam Syafi'i kepada umat Islam? Syafi'i. Maka tadi para wanita yang ketika dia berharta, kemudian dia sibuk mengejar karirnya untuk mendapatkan jabatan, kedudukan, promosi macam-macam, karena dia berasa nggak butuh sama laki-laki. Aku sudah punya gitu loh. Aku punya gitu. Tapi suatu saat dia akan menyesal karena ada naluri di dalam dirinya yang tidak terpenuhi dengan harta yang dia miliki, yang kadangkala akhirnya dia berpikir yang tidak nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya Ustadz, mohon dijelaskan secara singkat kiat-kiat istiqomah karena terkadang terasa capek dalam beribadah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Tatkala datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta wejangan yang singkat, yang padat, yang tidak perlu dia bertanya kepada siapapun setelah itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada dia, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqomahlah. Istiqomah itu artinya jalan di atas perintah Allah, menjalankan syariatnya, meninggalkan kemaksiatan sampai datangnya ajal kepada dia. Namun ternyata istiqomah itu memerlukan perjuangan. Kalau dikatakan tadi kadangkala kita capek beribadah itu. Berapa banyak kawan-kawan kita yang dahulunya di soft pertama ketika kajian sekarang datangnya telat. Kajian jam berapa? Jam 9 insya Allah. Berangkat dari rumah jam 9. Nyampe sini? Ya setengah 10. Kemudian ketika dia lihat dia telat, dia noleh ke belakang. Oh ternyata ada yang telat juga, bukan anak. Jadi dia bukan mencontoh yang datang duluan, tapi dia melihat kepada yang di belakang dia. Ini menjadi penghalang orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena standar dia standar yang rendah sekali.
Maka bicara istiqomah, khususnya di zaman fitnah seperti sekarang ini, membutuhkan banyak effort yang dikeluarkan. Yang paling utama adalah doa. Surat yang paling utama di dalam Al-Quran surat apa? Jamaah, apa surat yang paling utama? Apa? Al-Fatihah. Yang benar. Surat apa? Al-Fatihah. Mana hadiahnya? Mana hadiahnya jamaah? Ambil hadiahnya, kasih kepada beliau. Bukan ada, berikan hadiahnya, Masya Allah. Surat yang paling utama surat apa? Al-Fatihah. Tahulah semuanya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih hadiah beliau. Kita baca paling sedikitnya 17 kali jam. Setelah kita memuji Allah, mengagungkan Allah, lalu membuat sebuah pernyataan, mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana hadiahnya? Masya Allah. Tafadhal habibi. Barakallahu fikum. Kita membuat sebuah pernyataan yang di situ mengandung unsur pengakuan akan kelemahan kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya proses ibadah ini, mendekatkan diri kepada Allah, mengabdi kepada Allah, tanpa bantuan Allah nggak akan pernah kita bisa laksanakan. Subuh kita baca 2 kali minimal. Zuhur nanti kita baca lagi. Asar kita baca lagi. Maghrib kita baca. Isya kita baca. Ini orang yang sholatnya hanya sholat wajib saja, dia 17 kali membaca itu. Dan setelah dia membuat pernyataan itu, dia berdoa mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tadi dia baca ihdinas siratal mustaqim. Barusan tahiyatul masjid antum baca lagi ihdinas siratal mustaqim. Nanti kalau antum qobliyah zuhur antum baca lagi. Salat zuhur antum mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Sampai kapan kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Sampai mati. Bayangkan dalam waktu 24 jam saja kita itu membuat pernyataan dan doa 17 kali. Menunjukkan bahwa antara subuh sampai zuhur ini tanpa bantuan Allah nggak bisa gitu. Baik, subuh sampai zuhur cukup panjang waktunya. Antara zuhur sama asar, waktu yang sempit, kita juga mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Asar ke maghrib, maghrib ke isya. Allahu Akbar jemaah. Maka kiat istiqomah yang pertama adalah berdoa. Kalau antum tidak punya doa lain, maka baca doa ini dalam sholat antum dengan penuh penghayatan. Anda sudah baca Ustaz, tapi masih saja futur, masih saja sulit melakukan ketaatan. Boleh jadi antum baca dengan lisan, tapi hati tidak menghayati. Sesuatu yang biasa kita ucapkan, sesuatu yang biasa kita baca, kadang-kala kita membacanya tanpa ada penghayatan. Sedangkan Allah Jalla Jalaluh, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yastajibullahu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tuh nggak ngabulin doa kalau sumbernya dari hati yang lalai, dari hati yang lengah. Kadang-kala kita sholat zuhur Allahu Akbar, tahu-tahu sudah tasyahud akhir. Loh, kok sudah tasyahud? Dari Allahu Akbar ke tasyahud itu dia nggak sadar. Kadang-kala anak merasakan itu. Anak sholat maghrib ya, makmum. Tadi imam baca surat apa ya? Yang jelas Al-Fatihah baca. Jelas itu Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihahnya pun kita tidak mendengarkan dengan seksama. Maka tolong ketika antum mulai bosan, bukan mulai bosan ya, kita pun nggak bosan pun harus menghayati doa-doa kita. Baca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baca Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang kedua, setelah antum berdoa, antum perlu terus menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, tadi penjelasan para ustadz, antum jadi tahu, oh ternyata nggak boleh. Oh ternyata seharusnya aku tidak melakukan itu. Seorang yang tidak belajar, maka yang akan jadi imam, pemandu dia adalah nafsunya. Dia nggak punya ilmu, tapi dia punya nafsu. Maka nafsunya akan memandu dia. Maka tolong kita belajar, hadir kajian, sesibuk apapun antum, paling tidak jangan telat sholat Jumat. Sebagian ikhwan udah ngaji, Jumatannya telat. Dan dianggap biasa. Padahal itu termasuk tausiah wajib yang didengar. Dalam sepekan sekali, antum hadir. Antum dengarkan khotib menyampaikan itu. Ditambah lagi kalau bisa kajian-kajian lainnya. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran. Paling tidak sehari 1 halaman lah antum baca. 1 halaman sama artinya. Karena Allah mengatakan Jalla Jalaluhu, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Yang keempat, kawan. Jangan salah berkawan. Antum lihat dengan siapa antum berkawan. Karena orang-orang yang kawannya tidak menjaga ketaatan, dia akan perlahan-lahan ikut sama dia. Kalau kawannya suka main futsal, kira-kira dia akan diajak main futsal? Dia ajak. Telepon, besok jangan lupa main futsal. Siap jam berapa? Jam sekian. Tapi kalau kawannya suka kajian, maka dia akan ditelepon. Jangan lupa kajian besok. Di mana? Di RJ, insya Allah. Siap, insya Allah anak datang habis zuhur. Habis zuhur datang. Dia kalau main futsal datangnya sebelum main. Kajian habis. Nah, kita lihat nih masih banyak yang datang terus ya. Mungkin salah informasi mereka jamaah. Ala kulli hal, kawan itu termasuk yang menjadi pembantu atau penolong kita ketika kita sedang futur jamaah, dan berusaha antum untuk menumbuhkan di hati antum kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada agama ini. Karena kalau sudah antum cinta, aku akan sampai ke yang namanya ruhnya Bilal bin Rabah. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa tetap di atas agama Allah. Bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun diancam sama Fir'aun untuk dimutilasi kaki dan tangannya secara silang, kemudian disalib di pohon-pohon kurma. Mereka baru saja beriman, langsung Allah berikan cobaan yang berat buat mereka. Kata mereka, qalu la dhair, nggak apa-apa, nggak akan membahayakan kita. Terserah engkau mau berbuat apa saja. Kenapa? Mereka sudah sampai kepada cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal baru 1 pertemuan sama Nabi Musa alaihissalam. Kita yang sudah sering ngaji, kadang-kala kecintaan kita kepada Allah masih kurang. Maka tumbuhkan hal itu tadi dengan membaca Al-Quran, dengan belajar, dan dengan mengkaji asma Allah al-husna. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya pertanyaan untuk Ustaz Syafiq. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Salah seorang Ustadz Sunnah menyampaikan hadis sebagai berikut. Intinya ya Ustadz, bahwa orang yang tidak sholat tidak boleh jadi wali nikah. Pertanyaan saya, kalau ayah fulana meninggal dunia dan kakaknya laki-laki yang tidak sholat menyerahkan pada wali hakim, apakah sah nikahnya? Bagaimana status anak-anaknya jika tidak sah pernikahan tersebut? Barakallahu fiik ya. Ini berkaitan dengan hukum sholat sebenarnya ya. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat orang Islam yang meninggalkan sholat, sama sekali dia tidak sholat, maka dia jadi kafir. Maka orang kafir tidak bisa menjadi wali sebenarnya. Orang itu kalau mati ya nggak disolatin ya. Orang itu nggak perlu dikuburkan di kuburan umat Islam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat jumhur ulama, selama dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah,
maka dia seorang muslim. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i umpamanya. Memang orang yang nggak sholat itu dibunuh, tapi tidak sebagai murtad. Dibunuhnya ta'ziron, sebagai hukuman buat dia agar jera orang-orang yang meninggalkan sholat. Kalau di mazhab Hanafi, dia itu dipenjara sampai dia mau sholat. Tapi dalam pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, maka dia kafir. Maka atas dasar inilah Ustadz itu menyampaikan tadi fatwa tadi, bahwasanya dia nggak bisa menjadi wali. Baik, kalau memang pendapat itu yang dipegang, lalu ternyata hakim yang menikahkan, selesai, nggak ada masalah, karena hakim sudah mengambil alih yang dia menjadi wali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah istri wajib membantu suami untuk berbakti pada kedua orang tua? Ana sudah berusaha menasihati istri. Mana yang lebih utama, memberi nafkah orang tua atau membeli jajan dan make up istri? Ya, sebenarnya istri itu nggak wajib berbakti kepada mertua, tapi istri itu wajib berbakti kepada suaminya. Namun sebagai bentuk kebaktian dia kepada suaminya, membantu suaminya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ya, tidak semua yang kita inginkan di dunia ini menjadi kenyataan. Kadang-kala ada yang diuji sama mertuanya, ada yang diuji sama orang tuanya, ada yang diuji sama istrinya. Bagaimana sekarang supaya istri ini membantu antum? Maka antum berikan perhatian lebih kepada istri, berikan kasih sayang kepada istri, ajak istri sholat malam, ajak istri baca Quran bareng, ajarkan kepada dia tentang keutamaan berbuat baik. Kita itu diperintahkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Kita tahu bagaimana seorang pelacur memberi makan seekor anjing, memberi minum seekor anjing, ngasih minum anjing. Pelacur ngasih minum anjing. Apakah wajib dia memberikan minum kepada anjing itu? Enggak. Tapi itulah yang namanya al-ihsan, berbuat baik. Jadi ketika istri tadi kadang-kadang merasa enggak, kan nggak wajib. Iya, tapi kok diwajibkan berbuat baik? Kenapa nggak mau berbuat baik? Kepada anjing saja kita disuruh berbuat baik, apalagi kepada mertua yang engkau mendapatkan anak. Dan kalau dia ngomong, anak sudah berusaha menasihatin istri. Iya, jangan sering-sering ngasih nasihat istri. Kadang-kala bosan dia dengan nasihat antum. Berikan perhatian kepada istri. Iya, udah dikasih nasihat, udah. Sekarang berikan perhatian. Pulang dari tempat kerja, belikan bunga buat istri antum. Nah, anda mau tanya, mana yang sudah nikah 20 tahun, angkat tangan. Masya Allah. Kapan terakhir kasih bunga buat istri antum? 1 Mei. Kenapa 1 Mei? Hah? Ulang tahun, Masya Allah. Setahun sekali kasih bunga. Ini anak kasih hadiah buat antum. Tiap bulan kasih bunga sama istri. Nah, siapa? Kadang-kala kita tuh nasihat. Istri anak tidak mendengarkan nasihat, sepertinya sudah tertutup hatinya. Astaghfirullahaladzim. Masalahnya antum nggak pernah buka hatinya. Nabi SAW bagaimana ketika hendak memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal. Ini juga ya, cara memilih kata-kata ketika memberikan nasihat penting, supaya tidak terjadi perceraian nanti. Katakan kepada istri antum, wallahi inni uhibbu. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, demi Allah aku cinta kepadamu. Kepada Abu Dzar, demi Allah aku cinta kepadamu. Baru kasih nasihat. Maka tadi antum berikan nasihat. Kemudian kalau bicara memberi nafkah orang tua atau memberi jajan dan make up untuk istri,
Yang pertama bicara nafkah, maka lebih wajib kepada istri. Bicara nafkah ini sandang, pangan, papan yang memang menjadi kebutuhan pokok istri. Adapun yang lainnya boleh jadi kebutuhan sekunder, maka tatkala itu antum berikan nafkah kepada orang tua. Wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Setelah istri kasih, antum kasih nafkah kepada orang tua kalau orang tua nggak mampu. Cuma tadi perempuan itu paling seneng sama suami yang royal, jemaah. Betul ibu? Sahih, jemaah. Maka antum jangan bakhil sama saya. Jangan bakhil. Termasuk al-ihsan ya. Ini al-ihsan, lagi berbuat baik ya. Antum ketika ingin istri antum berbuat baik kepada orang tua antum, antum berbuat baik dulu sama istri antum. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum la talama malakal insana ihsanu. Kalian berbuat baiklah kepada manusia, engkau akan memperbudak hati mereka. Berapa banyak ya perbuatan baik yang menyebabkan orang lain itu jadi budaknya. Akan antum terus berbuat baik sama istri antum, berbuat baik sehingga dia akan malu. Ketika antum minta sesuatu kepada dia, minta tolong ya ibu gini, siap bang, karena dia tahu antum baik sama dia. Tapi kalau antum bakhil sama dia, baru ngasih kalau diminta, itu bang minta ini bang, tunggu ya, mau sholat istikharah dulu. Sholat istikharah. Bolehkah mengajak istri tinggal di dekat rumah orang tua agar anak muda berbakti atau mengajak tinggal bersama orang tua? Mohon nasihatnya Ustadz. Untuk anak, terutama istri anak. Kebetulan dia hadir, Ustaz. Iya. Pentingnya belajar agama supaya kita tahu hak dan kewajiban. Banyak orang menikah tapi dia nggak paham apa kewajiban dia, apa hak dia. Istri itu punya hak tempat tinggal. Allah Azza wa Jalla mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Kata Allah, tempatkan istri-istri kalian di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau antum kaya, kasih tempat tinggal yang layak, kasih kamar yang bagus, pakai AC, sesuai dengan kemampuan. Dan jangan membahayakan mereka. Kalau bicara membahayakan itu, mengumpulkan dua istri di satu tempat boleh jadi membahayakan. Enggak, istri anak ridho, Ustaz. Boleh jadi dia ridho karena takut sama antum. Mengumpulkan istri sama orang tua boleh jadi membahayakan dia karena terjadi keributan. Cuma dia gimana, suaminya keras, jadi dia akhirnya ridho terpaksa. Kalau dia ridho tanpa terpaksa nggak apa-apa, tapi kalau karena terpaksa, kelak pada hari kiamat akan digugat antum sama dia, boleh jadi. Maka bicara tempat tinggal istri itu dia butuh privasi. Kamar tidur, kamar mandi, dapur. Dah, artinya minimal seperti itu. Mau dekat sama orang tua nggak apa-apa, mau kumpul sama orang tua nggak apa-apa, tapi dia punya privasi sendiri. Sebenarnya dia nggak kumpul sama orang tua, dia masak sendiri. Karena kadang-kala banyak keributan terjadi di mana? Di dapur sama mertua itu. Yang namanya menantu baru belajar masak, dilihat sama mertuanya, masak apa? Ya Allah, anakku nggak suka itu. Lihat, iya, tapi suamiku suka makananku. Ini anaknya, ini suaminya. Maka tolong memang perlu dapur sendiri-sendiri.
Jadi buat istri, usahakan nurut sama suaminya, wajib dia taat apabila haknya diberikan, dia tidak dizalimin. Ketika dia dikasih tempat privasi, dekat sama mertua sehingga suami bisa berbakti sama orang tuanya, alhamdulillah. Tapi istri anak nggak mau, Ustaz, tetap mau tinggal jauh, Ustaz. Padahal ibu anak nggak ada yang ngerawat anak. Ya bismillah, antum cari istri lain yang mau ngerawat ibu antum. Boleh nambah istri jemaah. Boleh nggak? Semangat bapak-bapak. Boleh kalau antum bisa berlaku adil. Kalau enggak, jangan. Jangan. Bagaimana hukum adanya makam yang berada di halaman masjid? Mohon penjelasan, apakah boleh sholat di masjid tersebut? Ya ahibati fillah, kuburan itu tidak di masjid, masjid itu juga tidak di kuburan. Banyak orang berdalih itu Masjid Nabawi ada kuburan Nabi SAW. Nabi SAW itu dikuburkan di rumahnya, bukan di masjid, di rumahnya Nabi SAW. Maka Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang kuburan Nabi SAW itu masuk ke bagian masjid, tapi tetap dipisahkan dari masjid, dipisahkan. Maka sampai hari ini nggak ada orang yang bisa ngelihat kuburannya Nabi SAW, nggak ada. Dilapisin 3 tembok. Yang tembok pertamanya itu tertutup, nggak ada apa? Nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya, dan dibuat segi 5 menghadap ke kiblat supaya orang nggak sholat menghadap ke kuburan. Jadi hendaklah antum sholat di masjid yang nggak ada kuburannya. Tapi kalau memang nggak ada masjid, kecuali masjid yang di halamannya ada kuburan tapi bukan di dalam masjid, insya Allah sholatnya masih sah ya. Walaupun sebagian ulama memakruhkan hal itu ya, karena dikhawatirkan nanti akhirnya kita minta-minta sama yang di kuburan. Hadza wallahu a'lam shawab. Ana merasakan dan melihat secara langsung ketika berbeda manhaj dalam Islam seperti berhadapan bermusuhan dengan orang kafir. Nah itulah tadi yang Anda sampaikan. Kadangkala kita ini bagi. Jadi di antara yang menyebabkan perpecahan itu juga berlebih-lebihan dalam menyikapi sesuatu. Boleh jadi saudara kita memang ya nggak paham, nggak ngerti. Boleh jadi dia merasa itulah yang benar. Maka perlu adanya diskusi aja. Tetap ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ingat, para ulama menyebutkan bahwasanya la ingkara, tidak ada pengingkaran dalam masalah yang boleh berbeda pendapat di dalamnya. Nggak boleh kita mengingkari yang disebut masalah khilafiyah. Tapi ingat, tidak semua khilaf itu diterima. Tapi masalah-masalah yang memang ada perbedaan pendapat dan boleh ada ruang untuk berbeda di sana, nggak boleh kita mengingkari. Yang boleh adalah berdiskusi, menyampaikan, coba kita bahas kembali masalah ini. Antum kan nggak setuju, Anda setuju gitu loh dengan masalah ini. Coba diskusi, tapi tidak dengan mengingkari. Ya. Ini untuk masalah-masalah yang ada ruang untuk berbeda. Disebabkan oleh apa umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan? Yang sudah disebutkan tadi ya, penyebab perpecahan itu ya, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, mengikuti hawa nafsu ya. Apakah umat Islam yang tersesat dan bagaimana cara? Adakah umat Islam yang tersesat dan bagaimana cara menanggulanginya? Ya, kalau tersesat ya banyak tadi disebutkan. Kita lihat bagaimana umat Islam yang mengikuti pendapat-pendapat yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kita melihat seperti itu. Solusinya apa? Ya kita doakan mereka dan kita mendakwain mereka. Afwan, ana ingin bertanya mengenai status pernikahan. Karena ada sepupu istri. Nah ini juga, orang menikah itu harus ada ilmunya, supaya dia tidak menzalimin pasangan.
Afwan, ana ingin bertanya mengenai status pernikahan karena ada sepupu istri yang sudah lama bercerai, mungkin lebih dari 3 tahunan, dan ana belum tahu pasti kenapa waktu itu bercerai. Karena waktu itu ana belum menikah. Yang ingin ana tanyakan, bukankah jika sudah bercerai, si wanita harus menikah dengan pria lain dulu baru bisa rujuk? Tapi mereka sudah rujuk dan sekarang sudah punya anak lagi. Bagaimana hukum anak dalam pernikahan tersebut, Ustaz? Nah, ini kan Allah Azza wa Jalla mengatakan at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kata Allah Azza wa Jalla, talak, cerai yang boleh rujuk itu 2 kali. Jadi kalau tadi mereka sudah bercerai 3 tahun, mau bercerai 10 tahun, tapi masih 2 kali bercerai, bisa rujuk. Nggak bisa rujuk. Iya betul, nggak bisa rujuk. Yang bisa nikah baru. Jadi rujuk itu adalah untuk kembalinya suami kepada istrinya dalam masa iddah. Ketika dalam masa iddahnya sang suami datang ke istrinya, aku merujukmu, selesai. Tapi kalau 3 tahun maka nggak bisa rujuk, yang bisa nikah baru. Tapi kalau sudah cerai 3 kali nggak bisa, kecuali perempuan itu nikah sama orang lain. Maka tadi ini boleh jadi sepupu istri antum ini ya bukan cerai yang ketiga, cuma umur perceraiannya sudah 3 tahun. Mereka rujuknya bukan rujuk, tapi nikah baru. Itu nggak apa-apa yang seperti itu. Tapi pertanyaan terakhir jamaah, bagaimana ketika kita sengaja menjauh? Tidak saling tegur-menegur teman seperjuangan menuntut ilmu karena tidak menyukai sikap dan perilakunya. Tolong dijelaskan Ustaz. Sekian dari ana. Jazakallah khairan. Naam, ahibati fillah. Terkadang kita punya kawan berperilaku buruk. Ya memang dia sesama muslim dan sesama perjuangan, tapi akhlaknya buruk. Kita jangan putuskan hubungan ukhuwah Islam. Nggak boleh. Yang boleh kita lakukan adalah ya menjauh. Tapi kalau ketemu tetap mengucapkan salam. Kita mungkin punya kawan ya yang utang sama kita, setahun nggak bayar-bayar, males kan kita ketemu dia. Bahkan ada sebuah arahan, kalau antum punya kawan yang nggak antum sukai, antum utangin fulus dia. Insya Allah nggak ketemu antum lagi dia yang menjauh karena takut ditagih sama antum seperti itu. Jadi tadi kalau memang kita punya kawan yang akhlaknya buruk, ya kita jangan bersahabat sama dia, tapi tetap bersaudara. Bersahabat tidak, bersaudara tetap. Karena persaudaraan kita sama dia adalah persaudaraan karena agama ya. Tapi kalau untuk bersahabat kayaknya enggak usah, anak takut terpengaruh sama dia, ya enggak ada masalah. Kita ketemu, assalamualaikum ya, ahlan sahlan. Tapi kalau untuk jalan bareng, kumpul bareng lagi, kalau memang dia punya perilaku yang buruk ya dihindari. Kalau kita sudah kasih nasihat, kadang-kala kita itu ngasih nasihat juga malas, doakan juga enggak. Jadi paling tidak antum doakan saudara antum, dan saling mendoakan itu akan membuat persatuan semakin kuat ya. Dan semoga Allah menyatukan hati umat Islam di atas tauhid dan keimanan kepada Allah, dan memenangkan umat Islam di atas semuanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustadz, ini saya mengakui saya pelaku riba karena menggunakan fasilitas KPR. Bagaimana menghadapi ini semua? Karena kalau mau bayar langsung tunai masih belum ada uangnya. Mungkinkah ada solusi? Terima kasih. Iya, barakallahu fikum. Berkaitan dengan KPR ya, kredit mobil, motor. Kredit dalam Islam itu boleh jemaah.
kredit dalam Islam itu boleh, tapi tidak boleh ada denda. Ya sudah, kita umpamanya beli rumah ini 15 tahun bayarnya, akadnya itu flat gitu, sudah sampai kapanpun ana bayar, ya umpamanya harganya 150 juta, 150 juta dibagi 15 tahun itu aku bayar. Telat ya nggak ada didenda wala apa, karena utang piutang itu di situ akadnya apa? Sosial sebenarnya. Engkau sudah dapat keuntungan ketika jual beli awal itu, sudah dapat keuntungan dia. Jangan lagi cari keuntungan dari utangnya. Jadi dia bayar tundanya tadi ya. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, kalau nggak kredit Ustaz nggak bisa punya motor Ustaz, nggak bisa punya mobil Ustaz, nggak bisa punya rumah Ustaz. Kata siapa? Mbah kita dulu. Rumahnya luas-luas, kita wis cili kredit mana? Loh, mbah kita itu luas-luas ya mah rumahnya, belakang ngubu sapi, ngubu mbek. Kita ini minimalis, rumahnya apa? RSS banyak S-nya. Rumah sangat sempit sekali, sampai susah selonjoran, sampai sumuk tambah sumuk. Maka tolong kita sadar, Allah Maha memberi rezeki, cuma jangan terburu-buru tadi. Jangan merasa lambat, aku nggak lama Ustaz nggak punya rumah Ustaz. Nggak wajib punya rumah. Tapi kalau kemudian harus kredit, cari kredit yang tidak ada dendanya. Mamanya sudah akad jual beli seperti itu. Memang sulit kredit yang seperti ini jamaah, karena orang akan mencari keuntungan dari jual belinya plus dari pinjam meminjamnya. KPR ini yang menjual itu pemilik barang kepada kita atau pihak ketiga? Pihak ketiga kan. Pihak ketiga itu punya rumah enggak? Punya duit. Dia mau minjamkan uang kepada kita sebenarnya. Dia cari keuntungan dari pinjam meminjam itu, bukan dari jual beli rumah, bukan dari jual beli motor. Makanya rata-rata orang kalau jual beli motor itu ada pihak ketiganya. Dalam Islam ya sudah, akad jual beli ana sama pemilik barang, akadnya berdua kita, tidak ada denda tadi. Baik, bagaimana solusinya kalau sudah terjebak di sana? Yang pertama, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah, kemudian bertekad untuk menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya kita minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan merasa aman, karena ada orang mengatakan, "Ya wis, tidak apa-apa." Enggak, kita perlu bertobat. Karena kita melakukan akad riba, kita ngasih makan riba sama orang itu. Ketika kita punya rezeki, kita bisa tutup, kita tutup. Tapi selama nggak bisa, ya bertobat kepada Allah dan utangnya dilunasin. Semoga Allah memudahkan ya. Kalau bisa dia jual oper kredit, mungkin itu menjadi solusi. Tapi kalau nggak bisa, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ada dua pertanyaan. Nah. Yang pertama mengenai koperasi tadi, Ustadz. Iya. Setiap perusahaan atau kantor biasanya kan mendirikan koperasi untuk karyawan. Iya. Misalkan untuk membeli barang, jadi dipotong gaji setiap bulan gitu, Ustadz. Misalkan kita beli beras sekarang, nanti dipotong gaji waktu akhir bulan. Itu kalau seperti itu apa diperbolehkan? Atau kadang ada yang campur, Ustadz. Jadi selain kita belanja, ada juga yang meminjamkan uang dengan ada penambahannya. Kalau campuran seperti itu apa diperbolehkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai arisan. Biasanya ibu-ibu kan suka sama arisan. Yang kira-kira ada arisan yang diperbolehkan itu seperti apa, dan yang termasuk haram itu juga seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita bicara koperasi, kita ke sana membeli barang. Koperasi ini jualan beras, kita beli beras di sana, tapi bayarnya potong gaji. Akadnya kan jual beli, nggak ada masalah. Yang penting jangan kalau mau telat nanti didenda. Mamanya harganya berapa berasnya?
berasnya harganya 100.000 ya, ya potong gaji, ternyata gajinya habis, kena yang lain-lainnya, kemudian akhirnya dia mau bayar, ana afwan waktu itu gaji habis, ana mau bayar nih, ya kok bayar karena sudah telat 2 bulan bayarnya 110. Wah itu pokoknya yang ada tambahan-tambahan ini yang bermasalah. Berkaitan dengan yang tadi, bagaimana kalau kita ikut di koperasi yang seperti ini, kita naruh uang di sana, di tempat itu. Kalau nggak wajib, jangan naruh uang di sana. Kalau wajib, karena memang nggak bisa terlepas dari tempat itu, mamanya ambil modal kita saja. Jangan pernah ngambil keuntungan. Karena biasanya di akhir tahun ada pembagian hasil kan? Enggak. Kita nggak ada. Anak masuk uang 1 juta, anak ambil 1 juta. Dan mudah-mudahan ketika kita semua sadar dengan riba ini jamaah, barokah itu turun dari langit jamaah. Tapi kalau kita ngisep darahnya orang-orang yang susah, ya sudah, Allah cabut barokah itu. Itu yang pertama. Jadi yang adapun yang kedua berkaitan dengan arisan. Arisan ini sebenarnya tujuannya apa? Sosial. Apa cari keuntungan? Sosial kan? Jadi kalau bicara sosial, ya sudah. Kita naruh uang 1 juta, 100.000 selama 12 bulan, kita dapatnya berapa? 1.200.000. Apabila itu yang didapatkan sama dengan yang dia letakkan, tidak apa-apa. Tapi kan ada arisan ini yang diperjualbelikan jemaah. Umpamanya, ana mau jual arisan kata dia. Berapa arisannya? 1.200.000. Sudah, ana jual 1 juta. Boleh? Tidak boleh. Karena ini jual beli uang sebenarnya. Pembayarannya tunda. 1 juta dapatnya 1.200.000. Kemudian arisan yang mewajibkan orang yang kena harus ngasih makan. Kan ada seperti itu kan? Orang yang kena harus ngasih makan. Oh ini berarti mencari keuntungan dia. Karena dia seharusnya uang itu 1.200.000 yang dapat gara-gara uang iki mangan di oma Ustaz. Tinggal 100 Ustaz. Ngasih makan orang-orang itu. Akhirnya orang yang meminjamkan ini dapat keuntungan. Jadi keuntungannya itu nggak harus uang jamaah. Keuntungannya itu bisa jadi fasilitas, bisa jadi makanan. Pernah Anda sampaikan di sini mungkin ada orang ngasih pinjaman, anak pinjam fulus 100.000, nih 100.000, tapi antarna aku ya, nah alun-alun. Minta diantarkan ke alun-alun itu sudah keuntungan dari pinjaman itu. Maka itu riba, sudah sama. Ya, seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, oke. Ada pertanyaan terakhir di sini. Mic-nya bisa dikirim ke sini. Jadi tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa hukuman zina yang sudah bersuami atau beristri adalah dirajam. Kalau dirajam sampai mati. Untuk yang belum nikah adalah diasingkan. Atau didera 100 kali dan diasingkan. Pertanyaan saya Ustadz, siapakah yang berhak menghukum kasus tersebut dan bagaimana secara hukum Islam membuktikan hal tersebut? Berapakah butuh saksi dan saksinya seperti apa Ustaz? Matur nuwun Ustaz. Iya, berkaitan dengan hukum-hukum pidana seperti potong tangan, ya. Kemudian kisos, kemudian yang zina dirajam. Itu yang menegakkan adalah pemerintah. Jadi bukan perorangan, bukan lembaga, tapi pemerintah. Ketika pemerintah tidak menegakkan itu, yang mereka akan dihisab kelak oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat ya. Tapi yang jelas itu hukum yang melakukan pemerintahan bagi kita yang berbuat dosa umpamanya. Tatkala hukum itu nggak ada, maka kita bertobat kepada Allah dan tidak perlu orang itu menyerahkan diri. Tidak harus orang itu datang menyerahkan diri. Ketika dia bertobat kepada Allah tanpa ditegakkan rajam umpamanya, Allah akan menerima taubatnya apabila dia tobat dengan taubatan nasuha. Adapun pembuktian orang berzina itu, subhanallah, zina ini termasuk perbuatan yang pembuktiannya paling berat, membutuhkan 4 saksi dan melihat orang itu melakukan hubungan suami istri, bukan di kamar berdua. Kalau kita kan umpamanya digerebek orang di hotel ya, enggak, dia nggak ngelihat,
nggak bisa jadi saksi. Dia benar-benar melihat peristiwa perzinaan itu. Tapi kalau cuma gerebek atau dengar suara atau lihat orang berkumpul berduaan di bawah selimut, nggak kelihatan dia, nggak bisa. Jadi benar-benar harus melihat orang itu benar-benar melakukan jadi sulit sekali pembuktiannya. Kebanyakan dalam yang kedua adalah pengakuan. Kalau baca sejarah itu rata-rata yang dirajam itu mengakui, baik mengakui dengan mengatakan aku hamil dari zina, atau yang laki-laki mengatakan aku berzina. Nabi nggak langsung menghukum dia. Nabi tanya, ini orang nggak gila? Enggak ya Rasulullah, kata dia. Enggak, kata, mungkin kau cuma nyium dia, kata. Enggak ya Rasulullah, mungkin kau cuma pegang-pegang. Enggak ya Rasulullah, aku berzina. Engkau tahu apa zina? Iya ya Rasulullah. Akhirnya baru dihukum. Jadi nggak sembarangan Islam itu menegakkan hukum tersebut. Ada proses yang harus dilewatin ya. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir. Bismillah. Syukran Ustaz, izin kami ingin bertanya terkait dengan pinjam meminjam Ustaz. Nah, apabila kasusnya itu ada teman kita atau kerabat kita meminjam misalkan uang senilai contoh 100 juta dan komitmen pembayarannya misalkan saya akan kembalikan dalam waktu 10 tahun cash, di 10 tahun terakhir itu cash dibayar. Nah, apabila kita misalkan di 10 tahun itu kita menagihkan uang tersebut dengan estimasi perhitungan nilai 100 juta di 10 tahun itu sudah berubah menjadi 150 juta, apakah kelebihan 50 juta itu termasuk kategori riba atau tidak? Syukran Ustaz atas jawabannya. Nah, barakallahu fiik ya. Jadi pada dasarnya 100 juta bayarnya 100 juta, nggak boleh ada tambahan. Tapi kalau memang terjadi inflasi sehingga nilai uang itu benar-benar, Ana lupa, ada ulama yang menetapkan lebih dari 70% apa ya turunnya itu baru dia bisa damai. Nggak bisa sekarang. 100 juta ini nggak sama dengan 100 juta 10 tahun yang lalu. Jadi dia berdamai dengan orang ini. Hukum asalnya orang itu wajibnya cuma 100 juta karena memang 100 juta yang dia pinjam. Oleh karena itu untuk menghindari hal itu hendaklah kita meminjamkan emas umpamanya. Kalau kita tahu jangka waktunya panjang, maka lebih baik yang dipinjamkan adalah emas. Karena harga emas itu ya akan tetap 100 gram. Umpamanya dia pinjam 100 gram, bayarnya berapa? Ya 100 gram. Tapi nilainya kan berbeda, tapi bayarnya tetap 100 gram. Seperti itu. Dan tidak boleh pinjam uang kemudian diemaskan. Nih 100 juta ya, coba berapa nilai emas hari ini? Nggak bisa. Maka sudah, belikan emas, ini emas, antum jual, tafadhol, emas itu. Jadi memang pinjamnya itu adalah emas. Tapi kalau tidak, ini kalau sekarang mungkin tidak terlalu. Memang orang pinjam uang tahun 80 baru bayar tahun 2024. Pinjam uangnya waktu itu cuma 100.000. 100.000 bisa beli tanah, bisa beli apa. Ya sekarang 100.000 cilok Bapak. Seperti itu. Maka perlu damai. Ada damai. Dan boleh jadi ketika terjadi pertikaian itu solusinya adalah pengadilan. Dalam agama kita itu orang enggak mau nah. Lu udah bisa 100.000 dulu sama sekarang berbeda gitu loh. Walaupun kewajibannya memang ya 100.000 anak pinjam seperti itu. Itu yang perlu dilakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Intinya jamaah pinjam meminjam ini akadnya adalah sosial, nggak boleh cari keuntungan. Cari keuntungannya sama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dapat pahala sodako, dapat berkat, dikasih ganti yang lebih baik. Kalau ingin cari keuntungan, silahkan berdagang, silahkan jual beli, silahkan bagi hasil. Yang semua itu ada risiko untung dan rugi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa mengamalkan jemaah yang kita pelajari. Kalau antum merasa berat, minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolongi hamba ya Allah. Kok nggak bisa hamba meninggalkan dosa ini ya Allah? Dengan cara itu Allah akan memudahkan kita insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.